Senang sekali saya Panji Pragiwaksono bisa hadir di Circle, bisa hadir di Asumsi. Karena saya sendiri punya pengalaman yang ada hubungannya dengan Circle. Karena saya kenal dengan Pangeran Siahaan, salah satu juragannya tempat ini. Nungguin tempat ini. Dari lama, saya kenal Pangeran Siahaan dari Twitter. Gara-gara kami suka celah-celah orang di Twitter. Terus kami kerja sama bareng bikin talk show namanya Provokatif Proaktif. Di mana kami kerjanya ngejelek-jelekin politisi. Terus kami misah, Pangeran bikin Asumsi, saya punya karya sendiri. Sekarang Pangeran kerjanya ngebagus-bagusin politisi. Dan akhirnya dia dijelek-jelekin masyarakat di Twitter. Nah itu dia, Full Circle namanya. Itu dia. Sekian dari saya. Terima kasih banyak dan saya mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk Circle. Yeay, Mas Panji Pragiwaksono. Apa kabar? Gue gak ikutan ah. Hah? Khawatir ya Bang? Ini kan tempat yang demokratis. Betul, benar-benar. Tapi kalau dulu, benar-benar. Jadi ketegang ya kita Nggak ya. usah tegang. Halo Circle Asumsi, balik lagi barengan gue Raihuana dan itu tadi dia lawakan yang sangat Membuat Anda bagus dari seorang Panji Pragiwaksono, luar biasa. Dan hari ini kita kenapa kedatangan Mas Panji? Karena ini adalah episode yang paling spesial, yaitu adalah 1 tahunnya Circle. Yeay! Thank you lah teman-teman Asumsi yang udah nontonin kita selama setahun ini dengan berbagai bintang tamu, mulai dari kreator, sineas, sutradara, aktor, aktris segala macam. Dan sekarang adalah komedian. Komedian sebenarnya bukan pertama ya, sebelumnya ada Ko Ernest juga, ada Benedion. Tapi ini yang menurut gue kayaknya dia adalah sosok yang paling layak untuk hadir di 1 tahunnya Circle. Mas Panji Pragiwaksono. Gue yakin karena jadwalnya doang aja yang cocok. Atau karena kita sama-sama Gemini ya. Acaranya Gemini, dianya Gemini, gue aja Gemini. Bener, itu biar lebih cocok aja. Betul. Biar klop dan blend. Betul. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Ri. Sehat ya? Mau Sehat. batin dulu nih. Oh iya sama-sama ya. Ya kan kita baru ketemu kan pasca lebaran ini. Bener. Harusnya saya mungkin mohon maaf lahir batin ke Pange juga ya karena materi saya barusan. Nanti kayaknya ada nggak ya? Ada nggak sih orangnya? Nggak Nanti tahu deh. kita cek aja Ya, kita ke ruangannya. Nah by the way, lo bener-bener, gue tuh gini ya, gue tuh mau cerita juga. Jadi gue tuh menjadi host, itu tuh banyak terinfluence dari zaman-zaman lo tuh jadi host di Kompas TV dulu. Beneran. Tidak. Itu tuh lo gue pas nonton, nih Panji mulai dari yang macem-macem dulu. Gue kan ngikutin perjalanan karir lo juga ya. Mulai dari lo jadi penonton bayaran di Lenong, iya, betul. ya kan. Itu Po Eli Sugigi udah ada belum tuh? Jauh banget lo ngikutin guanya. Iya ya. Apa sih ketawa lo warga? Nggak banyak yang tahu loh. Iya kan? Iya. Iya kan? Tapi bener kan? Bener. Gitu. Terus gue jangan ini ya, community fans clubnya Panji, diem-diem. Nakutin juga ya. Terus lo jadi host Hole in the Wall Iya, dulu betul, kan. betul Gue nonton tuh tiap pulang sekolah di RCTI. Pulang apa lu bilang? Sekolah. Udah gila kali pulang sekolah. Gue udah kerja, dia pulang sekolah. Pulang sekolah loh. Sorry dia udah apa kerja? Oh ya. Iya. Terus udah gitu banyak lah kena deh Iya, juga betul, kan. Nah iya. terus kalau akhirnya jadi host waktu itu, terus gue kayak gila gue melihat transformasi seorang Panji. Bagus tuh jadi judul buku Transformasi Panji. Iya. Iya kan? Capek gue nulis buku mulu. Males ah. Mana nggak laku. Bener, enggak, Nulis laku dong. apa? Laku dong. Iya, enggak. Di kalangan sendiri. Iya betul. Angkanya nggak sebanding sama Raditya Dika gitu misalnya. Ya, kita mah bisa-bisa kita aja ya kan. Bener, Pak Curhat, bener. Ya gitu kan, cuma saya gue melihat lo benar-benar transformasi lo dari macam-macam semua hal lo coba gitu terus jadi host. Terus kayak pernah ngebatin, gue pengen deh kayak Panji di host waktu itu. Mungkin ada malaikat lewat, untung bukan malaikat maut, Iya. coy. Siapa tahu yang lewat sebenarnya malaikat maut. Terus malaikat maut, aduh malas juga nih. Malas nyabut nih orang, biarin aja lah dia. Biar aja dia hidup lebih lama gitu kata malaikatnya. Kita banyak ya Iya, openingnya ya. iya. Maksudnya gitu, akhirnya gue kayak terinfluence juga gitu. Nah maksud gue, kalau lo sendiri nih, seorang Panji Pragiwaksono gitu, dengan perjalanan panjang lo tadi dari penonton bayaran. Tapi tadi belum dijawab, Eli Sugigi tuh udah jadi koordinator penonton bayaran belum? Belum waktu itu. Belum ya? Belum, seingat gue belum. Atau mungkin udah, tapi mungkin levelnya belum di level yang jadi koordinator utamanya kali Oh iya ya. benar. Mungkin dia juga karirnya kan merangkak ya. Ada perjalanan karir. Iya, sebagai seorang koordinator penonton gitu. Ya, dari tadinya cuma nyetir bisnya doang, Betul. ya kan? Bagi-bagi makanan kan kita. Bener, sampai akhirnya jadi Iya. Tapi yang pasti gue nggak ketemu lah waktu itu. Waktu itu, oh itu ngelenong yuk ya. Ngelenongnya betul. Tahu lagi gue programnya ya Betul, Allah. ngelenongnya. Ya kan Trans TV panjang. Ya gitu. Nah, lo ngelihat nih perjalanan karir lo yang panjang itu tuh lo sebenarnya tuh
apa yang waktu itu lo mau lakukan gitu? Mau nge-branding diri dulu kah? Atau lo memang lagi mau mencari-cari dulu aja? Sejujurnya passion sih gue? saat itu belum banyak perencanaan dalam hidup gue, tapi apapun kesempatan yang dilempar ke gue ambil aja dulu. Kalau lebih ke Palu Gada? Enggak. Palu Gada juga, ya kan? Apalagi Gemini kan. Gemini kan wajahnya aja 2. Banyak, Pak. Matanya 4, ya kan? Tangannya banyak. 1, ya. 2, Iya, banyak. betul, Ada lagi di mana? Iya, di mana-mana. Terus karena disodorin kesempatannya itu siapa yang enggak? Ya. Siapa yang nggak mau dikasih kesempatan untuk masuk TV untuk ngelawak? Ya udah gue ambil aja kesempatannya. Terus ketika kesempatan dikasih, gue berusaha sebisa gue untuk makin bagus dan makin bagus saja. Udah gitu. Termasuk waktu di Nglenongnya betul sekali gue waktu itu jadi penonton yang ditanam untuk nyautin. Betul, cakep gitu. Iya. Itu tuh lo yang bikin tren itu loh. Iya. Lo Enggak, nyadar nggak? bukan, Enggak ya? bukan. Itu memang pantun pada umumnya. Iya benar-benar. Cuman pada akhirnya, karena itu kan syuting kadang-kadang sampai jam 2, jam 3 pagi, gue masih semangat sendiri. Terus pemain-pemain utamanya kayak Ferry Mariadi, Irfan Hakim, Bedu, itu si Panji bagus nih gitu. Terus oleh mereka, gue dikasih kesempatan untuk masuk jadi bagian dari main cast-nya. Makanya waktu akhirnya muka gue muncul di bumper opening itu gue happy sekali gitu. Akhirnya iya, betul gitu. loncatanku Iya, gitu ya. betul. Abis itu ngelanjut lagi kesempatan-kesempatan sampai dengan sekarang gitu. Wow, luar biasa. Oke, terus nah itu soal presenter jadi host. Itu kan juga lo melakukan perjalanan jadi host juga itu nggak singkat nggak instan gitu ya. Mulai dari host mungkin dari panggung ke panggung, terus pada akhirnya juga lo punya program sendiri di Trans 7 Kenade, terus akhirnya juga dari RCTI. Maksudnya itu kan nggak kayak sekarang, lo misalnya say gue nggak perlu jadi kayak lo gitu, mulai dari karir apa dulu gitu, gue tiba-tiba udah di asumsi udah punya program gitu. Nah terus kalau lo gitu ngelihatnya, berarti itu lo merasa gue sudah melakukan pembuktian kalau gue memulai karir, melakukan perjalanan karir gue tuh tidak secara instan gitu. Gue rasa sih pembuktiannya itu dilakukan ketika kesempatannya sudah didapatkan, menurut gue. Jadi menuju dapat kesempatannya zaman dulu karena aksesnya nggak ada, ya jalannya kayak yang tadi lo ceritain. Kalau sekarang bisa lebih cepat untuk dapat kesempatan ya nggak apa-apa juga. Tapi pembuktiannya ada di sini gitu. Jadi gue sih nggak pernah ngerasa itu instan. Karena toh udah nyampe sini pun belum selesai kan perjalanannya. Benar. Masih harus jalan lagi gitu. Betul. Jadi gue rasa enggak sih, setiap karir jalannya beda-beda dan jalannya sama panjangnya. Dan ya udah buktiin ketika udah dapat kesempatannya aja. Wow, dan lo telah membuktikan itu? Enggak. Saya sama sekarang masih mancing-mancing, terus lo terharu kayak brownies gitu tuh senang ya. Brownies apa sih? Bro, itu yang di Trans TV. Oh, acara itu. Gua mikir dulu, ini kita lagi ngomongin brownies apa ini? Kue kah? Iya, kue kah, orang kah gitu, ternyata talk show. Tahu juga sih, tapi nggak lekat di kepala, ya. Nggak top of mind gitu. Oh, itu yang dimaksud. Sombongnya. Iya. Nggak, maksud gue kalau orang nyebut brownies tuh gue sejujurnya makanan. Lebih ke Amanda ya? Betul, brownies Amanda. Gue datang dari generasi brownies adalah Amanda. Bener. Bukan brownies di TV dong. Ya udah yuk kita lewatin aja brownies. Boleh. Tapi gue mau tanya juga, jadi momen apa sih yang jadi titik balik dari perjalanan karir lo buat lo gitu? Ini beneran ya, bukan karena gue diasumsi. Benar, jangan peres. Iya, salah satu titik baliknya adalah waktu sama Pangeran bikin Provokatif Proaktif. Itu dia, karena sebelumnya Panji hanya presenter. Ya. Provokatif Proaktif dan seterusnya, Panji adalah presenter dengan pemahaman sospol, gitu kurang lebihnya. Nah, itu naro branding si Panji agak berbeda dengan presenter-presenter lain. Karena dulu presenter tuh, mungkin sampai sekarang ya, presenter tuh pusing sama Coki Sitohang. Di belakang ada muka lo. Oh iya betul sekali. Ini pilot nih sebenarnya, ini pilot waktu diberikan ke TV-nya. Coki Sitohang tuh membuat takut semua presenter. Karena udah mah dia ganteng, pinter, ngomongnya bagus, atletis. Iya. Lu atlet antara tulang dan kulit ya. Sebenarnya gua atletis juga sih. Tapi atlet catur ya. Badan tidak terlalu bagus. Tapi kan atlet juga. Banyak jumpernya ya. Iya. Enggak, tapi maksud gue semua orang tuh bingung, ini gimana caranya semua job diambil sama Coki Sitohang. Kalau lu nggak punya sesuatu yang membedakan, nggak ada peran tertentu ke lu, dan provokatif itu yang naruh gue di positioning spesifik yang mengubah sampai sekarang, sampai ke stand up pun orang nangkepnya si Panji ini ketika stand up pada muatan sospolnya gitu. Benar banget, itu gue juga ngerasa Panji itu ketika dia program itu adalah Panji lain, layer lain dari seorang Panji Pragiwaksono. Bagus ya bahasa gue ya. Tapi kan sebelumnya lagi nih, lompat Anda lagi. Ini sebagai Gemini memang sedang memuji diri sendiri, saya lihat-lihat. Anda begitu kan? Oh tidak. Saya Gemini yang humble. Ngaku. Tidak.
Enggak, tapi lo juga, nah, selain presenter kan lo juga rapper ya kan? Nge-rap dulu awal. Terus by the way Provoaktif itu adalah nama album lo. Betul, kan? judul album pertama. Iya kan, sampai akhirnya jadi nama program. Nah, waktu pas rapper lo kayaknya gue liat juga lo gencar banget di beberapa stasiun TV nongol tuh video klip lo. Tapi kok sekarang kayak udah berhenti. Kenapa ya? Apakah lo merasa ya udah kayaknya memang potensi pasar gue di rap itu kecil, atau kayaknya emang lo ngerasanya dari gue nggak laku kayaknya nge-rap gitu? Oh, gue malah laku sebenarnya. Oh itu. Tapi jangan dibandingin sama Dewa lakunya. Kalau di kalangan rap, coba tanya aja, tanya Pange. Tapi kalau gue di kalangan rap keluar gua juga laku. Gemini lo. Gue laku kesombongan Gemini seperti itu lah. Fakta bukan sombong. Oh iya bagus. Mohon maaf kawan-kawan. Tapi ketika ngomongin laku, sebenarnya kalau ditanya apakah gue berhenti atau enggak sih. Orang 2019 baru ngerilis album. Benar. Cuman sekarang memang mau nggak mau di stand up secara traction, secara duit juga jauh lebih oke. Dan memang pada akhirnya gue menyadari bahwa insting gue tuh emang insting pelawak gitu. Kayak kalau misalnya kita nongkrong sama misalnya Psychoji gitu atau J-Flow ya. Kita lagi ngobrol, nanti ada momen yang membuat mereka instingnya langsung wordplay gitu. Langsung bermain kata-kata. Cetak-cetak gitu ya. Gue ada lebih dari 2 orang aja instingnya langsung ngelawak gitu. Emang dari dulu seperti itu. Jadi setelah ketemu sama stand up, oh emang di sini. Jadi habis itu gue terusin. Tapi orang masih suka nanya sama gue, lu bakal rilis album atau enggak? Gue selalu jawab, kalau album mungkin susah, tapi kalau single sangat mungkin. Karena New York juga kota yang sangat hip hop. Terus udah gitu gue masih ada akses kepada sejumlah produser, dapat musik dan segala macam. Jadi ini kita tungguin aja. Kenapa lu milih New York sih buat tinggal? Karena kesenian stand up comedy ground zero-nya lahirnya di kota New York gitu. Pusat stand up comedy dunia Amerika, pusat stand up comedy Amerika New York gitu. Dan gue ingin berkarya sebagai komika di kota New York, di kota kelahirannya. Di situ comedy club legendarisnya ada di situ, komedian-komedian terkenal tinggalnya di situ. Jadi dan ibarat kalau film silat ya, kalau mau jago kan lu bertarung dengan yang lebih jago. Makin sering ketemu yang lebih jago, makin jago. Dan itu yang ingin gue capai ketika ke New York. Nah ngomongin stand up comedy juga, seorang Panji Pragiwaksono itu juga kalau nge-stand up itu selalu kritis. Nah, tambah lo juga waktu itu di Provoaktif itu juga sangat kritis terhadap politikus. Si paling nasionalis gue ngerasanya waktu itu, Panji Pragiwaksono itu. Si paling so tau sih. Tapi kayaknya sekarang kok udah agak mulai pudar gitu. Kemana sih Panji yang dulu? Masih ada, cuman Panji yang dulu itu tidak dibekali sama bobot yang lebih matang aja. Kan setelah cinta sama Indonesia kan pertanyaan kemudian terus mau ngapain untuk Indonesia. Ketika mau ngapain untuk Indonesia kan lu mesti tahu. Jadi ada masalah apa sih sebenarnya yang mesti kita coba untuk selesaikan. Makin kesini tuh cintanya sih masih sama. Orang kepindahan gua ke New York juga salah satunya untuk Indonesia. Karena nggak ada, masa ada Jokowi orang Filipin, ada Nigel Eng, ada Ronnie Cheng orang Malaysia. Masa satu pun orang Indonesia nggak ada yang berkarya di New York, ya kan? Masa nggak ada di, istilahnya kan put Indonesia on the map gitu. Masih ada, cuman sekarang gue juga tahu lebih banyak soal kondisi sospol, sehingga gue memutuskan untuk ngomongin Indonesia kini dengan cara menertawakannya. Kan sama-sama kan, dari dulu ngomongin Indonesia, dulu ngomongin bagus-bagusnya dan segala macam. Oke, bagus-bagusnya orang udah pada tahu. Tapi kalau masalahnya nggak kita lihat dan nggak kita bahas, nggak selesai-selesai. Orang kan kalau nggak tahu dia salah kan nggak berubah. Jadi itu aja yang jadi sudut pandang barunya. Tapi gue rasa sih kecintaan sama, dan gue bukan yang paling cinta, yang lain juga cinta juga gitu. Cuman gue lebih bacot aja terhadap kecintaan gue. Jadi lo ibaratnya mau kayak Anggun C. Sasmi stand up comedy ya di New York ya? Cantiknya sama juga lagi. Jadi cucok ya? Snow on the Sahara. Nah, oke, nah lo kan... Ntar gue kawinin bule juga deh. Ya kan Anggun kan nikah sama bule kan. Ya gue nikah sama bule deh. Bener. Kalau dia Anggun lo pretty kali ya? Iya bener. Elegan. Lebih kayak smartphone ya. Oke. Nah terus tadi ngomongin soal provokatif juga, lo kan awal tadi juga pas stand up lo udah cerita juga dari mana awal lo kenal dan ketemu sama Pange. Kita ngomongin Pange dulu aja ya. Nah, lo mengenal sosok Pange itu ketika ketemu langsung face to face sama dia, itu seperti apa kesan pertama? Kaget. Oh, kaget kenapa? Karena gue ketemu tulisannya dulu sebelum ketemu orangnya. Dan dulu dia adalah salah satu kritikus terbesar gue di rap. Dia jelek-jelekin gue, terus gue bilang, ini kayak bapak, namanya kan Pangeran Siahaan ya. Kebanyakannya udah ubanan ya? Gue pikir bapak-bapak ya bener, orang Batak tua, rambutnya putih. Wartawan tua, gue kebayang. Iya, gue pikir wartawan tua gitu. Ya, siapa nih gue?
Gue dicela-cela mulu. Pas ketemu, gue nggak tahu lu tahu atau enggak. Tapi pada zaman itu rambutnya tuh persis rambut Justin Bieber. Iya. Persis rambut Justin Bieber. Poni. Bener. Poni polem gitu. Betul. Jadi tuh gue ketemu pertama kali, lah kenapa ada Bieber Batak ya kata gue. Bebe tuh. Iya, Bieber Batak. Karena mungkinnya kan Batak banget ya rahangnya gitu kan Batak banget. Tapi kemudian rambutnya rambut polem gitu. Jadi gue kaget karena orangnya masih muda sekali, masih kuliah di Mustopo. Iya. Jurnalis Mustopo. Jadi gue kaget sih kalau ditanya kesan pertama gue sih gue kaget. Tapi pas ketika kerja sama bareng di program itu, gimana? Menyenangkan sekali karena Pange memang selalu senang nulis, Pange juga selalu punya pemahaman sospol yang sebenarnya jauh lebih baik daripada gue. Terus kita jadi mitra yang sangat baik aja ketika mesti bikin talk show politik gitu. Ya udah, kan waktu itu kan cita-cita kan bikin semacam The Daily Show. Saat itu masih sama Jon Stewart. Terus dia penulisnya, gue Jon Stewart-nya kasarnya. Betul. Dan itu sempat jalan 1,5 tahun sebelum akhirnya kami kena somasi ya, waktu itu gue tahu. sama Menteri Hukum dan HAM, terus habis itu jadi dipersulit untuk tumbuh, terus ya udah bubar aja deh. Emang Badung sih. Betul. Pange itu idenya aneh-aneh. Anda dulu ngejelek-jelekin politisi. Sekarang Anda ngebagus-bagusin. Aneh Anda. Mungkin ini kali ya, karakter growth. Betul. Nggak, menurut saya itu kan dinamis, berubah kan. Kok ngebelain banget. Dibela banget Pange kayaknya. Gitu menurut lo kalau dulu ngejelekin politikus sekarang bagus-bagusin politikus itu perubahan yang baik atau buruk? Ya tergantung sebenarnya. Ini kalau misalnya jawaban seriusnya. Iya beneran. Ya, sebenarnya tergantung karena setiap orang ya kalau dulu kan sebagai acara komedi, komedi butuh target. Benar. Komedi butuh objek tertawaan. Ya udah, jadi kita hajar-hajarin politisi. Tapi ketika perannya udah bukan komedian, harus kan kita mikirkan. Kalau negeri punya masalah, menurut kita siapa yang paling masuk akal untuk kita dorong lah gitu. Tidak ada yang sempurna, udah pasti itu. Setiap orang-orang ini punya kepentingan masing-masing. Setiap orang juga punya bagasi buruk di belakang juga punya. Cuman kan setiap orang milih mana yang mau gue dukung. Habis itu tergantung seniat apa dia ngedukung ya. Kalau misalnya mau pol-polan ya udah silakan terima resikonya. Cuman ya itu adalah bagian dari keberlanjutan perjalanannya aja sih. Gitu. Nah ngomong-ngomong tadi lo merasa jiwa lo tuh udah komedian banget gitu. Tapi yang terbaru juga tuh kan kita lihat banyak banget komedian yang akhirnya banting setir daftar di caleg. Gitu. Nah lo mau nggak kayak gitu one day? Gue dulu pernah berpikir seperti itu. Gue pikir itu adalah jalan karir gue tadinya. Tapi waktu itu kan gue pernah terlibat di pilkada ya, dan gue menyemplung di politik beneran, bener-bener jadi jubir politik lagi. Betul. Itu juga bagus-bagusin politikus loh. Betul. Belain Pange terus. Dan di dalam setelah saya tengok kanan, tengok kiri, saya bilang, wow ini kok isinya tokai semua kata saya. Agak bau tengik ya. Iya gitu. Sampai akhirnya gue sadar bahwa menjadi politisi butuh set of skills yang sangat-sangat spesifik. Set of skills yang gue nggak punya. Bisa gue nyemplung, tapi gue nyusahin. Gue jadi kayak orang-orang yang ada di politik, tapi nggak bantu apa-apa. Kan percuma. Jadi gue putuskan, oke, dari set of skills gue, sebenarnya idealnya apa sih kalau gue pengen ngasih yang terbaik. Ya udah jadi komedian itu yang paling pas gitu. Jadi udah nggak lagi. Walaupun tawaran dari banyak sekali partai, iming-imingnya juga banyak sekali, tapi setelah gue pikir-pikir emang tempat gue di sini lah, di stand up comedy. Nah, tapi boleh lah kita ngomongin juga sedikit politik. Kan sekarang udah mau zaman-zamannya pilpres nih, ya kan? Buzzer-buzzer udah mulai bergerak, terus isu-isu udah makan ini gitu. Nah, lu melihat situasi menjelang tahun politik kayak sekarang tuh seperti apa sih dari sudut pandang Soal Panji? Apa yang mesti kayaknya kita harus lebih aware dan waspada mungkin supaya kita ya tidak terbawa yang tidak-tidak lah gitu. Menurut gue sih kan gini, di luar bahwa setiap orang pasti punya tim ses. Yang paling sulit ini bukan tim sesnya, tapi tim bayangannya justru. Yang tidak diakui sama tim sesnya, tapi bekerja dengan anggaran tim sesnya. Nah ini nih, destroyer kayak gini yang nakutin. Nah menurut gue yang perlu dilakukan, kalau emang mau ya, kalau emang dia mau membuka dirinya terhadap semua informasi sehingga dia bisa punya informasi lebih banyak untuk ngambil keputusan, menurut gue dia harus meletuskan gelembung biasnya. Si bubble biasnya tuh mesti dipecahin dulu dengan cara
follow semua orang. Jangan hanya follow yang lu suka dan blok yang lu nggak suka. Karena nanti gelembung biasnya makin gede. Akhirnya informasi yang masuk ini nggak objektif gitu. Karena kan bubble bias itu kan terjadi karena algoritmanya, kita ngomongin Twitter aja dulu ya. Algoritmanya Twitter membaca perilaku lu. Yes. Lu sukanya A, nggak sukanya B. Sehingga yang lu kasih respon, reaksi dalam bentuk klik, retweet, atau baca, hanya yang bagus-bagus tentang yang lu suka, dan yang jelek-jelek tentang yang lu nggak suka. Lama-lama kan Twitter ngebaca algoritma itu, dia ngasih hal yang sama. Sehingga makin gede gelembungnya, hal-hal jelek doang dari sisi sebelah yang diberikan, padahal ada hal-hal bagusnya. Sebaliknya hal-hal jelek dari ini orang nggak pernah diberikan sama algoritmanya, cuma dikasih hal-hal bagusnya doang. Akhirnya lu nggak dapet gambaran yang lebih objektif. Nah kalau misalnya mau lebih objektif, cara ngelepasin gelembung biasnya itu adalah dengan follow semua orang. Memang rame, tapi itu akan membantu lu untuk lebih objektif gitu. Dan menurut gue kalau mau benar jadi pemilih, berikan diri lu informasi selengkapnya. Baru kita bisa milih. Makanya siapapun yang bilang Bang Panji milih siapa? Gila kali lu, goblok kali. Gimana caranya milih, orang belum tahu apa-apa. Betul. Pilihannya nggak ada. Kan kita bukan tim ses. Lu juga bukan tim ses. Aku juga bukan tim ses, aku bukan. Iya. Kalau dia? Iya.